Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas sistem keamanan komputer yang berkaitan dengan malware. Jadi saya langsung mulai saja. Yang pertama itu di era digital ini, jadi teknologi informasi ini telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan kita sehari-hari. Mulai dari setiap aspek kehidupan, mulai dari pekerjaan, pendidikan, hingga hiburan kita, kini sangat bergantung pada perangkat teknologi seperti komputer, smartphone, dan internet. Namun di balik semua kemudahan dan keuntungan yang ditawarkan oleh teknologi, ada ancaman serius yang terus berkembang dan mengintai di balik layar. Salah satunya ancaman terbesarnya itu malware. Jadi, malware ini merupakan singkatan dari malicious software, adalah perangkat lunak yang berbahaya yang dirancang dengan tujuan tertentu untuk merusak, mengganggu, atau bahkan mencuri informasi dari sistem komputer tanpa sepengetahuan izin dari pemiliknya. Nah, jenis ancaman ini telah ada sejak lama. Namun, seiring dengan perkembangannya teknologi, malware akhir-akhir ini menjadi semakin canggih, kompleks, dan juga sulit untuk dideteksi. Banyak dari kita mungkin merasa bahwa serangan malware ini sesuatu yang hanya terjadi pada orang lain atau perusahaan yang besar saja. Sebagai contohnya yang kemarin yang terjadi pada Kementerian Kominfo. Tapi kenyataannya sebenarnya serangan malware ini bisa menyerang siapa saja yang menggunakan teknologi, dapat menjadi target serangan dari malware. Baik itu dari individu yang hanya menggunakan komputer untuk aktivitas sehari-hari, hingga organisasi besar yang mengandalkan sistem teknologi informasi. Nah, seiring dengan meningkatnya ketergantungan kita pada teknologi, kita juga harus lebih waspada terhadap ancaman yang ditimbulkan oleh malware. Dampak yang dihasilkan oleh serangan malware bisa sangat merugikan, tidak hanya dalam hal finansial, tetapi juga dalam hal reputasi dan kepercayaan. Nah, di sini ada beberapa jenis dari malware, yaitu yang pertama ada jenis spyware, yang mana spyware adalah salah satu jenis malware yang paling umum namun sering kali tidak disadari oleh pengguna. Spyware dirancang untuk memantau dan mencatat aktivitas pengguna tanpa sepengetahuan mereka. Informasi yang dikumpulkan oleh spyware dapat berupa apa saja, mulai dari riwayat penelusuran internet, informasi login, hingga data pribadi seperti nomor kartu kredit, kata sandi email, akun bank. Dan tujuan utamanya dari spyware ini adalah untuk mencuri informasi yang kemudian dapat digunakan oleh pelaku atau peretas untuk keuntungan pribadi atau untuk menjualnya kepada pihak ketiga atau diperdagangkan di pasar gelap. Nah, dampak dari spyware ini bisa sangat merusak, terutama jika informasi yang dicuri itu digunakan untuk kejahatan seperti pencurian identitas yang biasanya digunakan untuk kepentingan pinjaman online. Seperti di sini yaitu penipuan finansial. Nah, untuk jenis malware yang kedua yaitu ada adware. Yang mana adware ini jenis malware yang mungkin tidak terlalu berbahaya secara langsung, karena dia hanya sangat mengganggu begitu. Jadi adware ini biasanya tuh dirancang untuk menampilkan atau mengunduh iklan ke perangkat pengguna tanpa seizin. Jadi meskipun iklan-iklan ini mungkin tidak terlalu tampak berbahaya, adware sering kali menjadi pintu masuk bagi malware lain yang lebih merusak. Selain itu, adware dapat memperlambat kinerja perangkat dan mengganggu pengalaman pengguna dengan menampilkan iklan yang seharusnya tidak diinginkan secara terus-menerus. Nah, jadi yang selanjutnya itu ada jenis malware backdoor, yang mana backdoor merupakan salah satu jenis malware yang menciptakan pintu belakang, dalam artian sistem komputer yang memungkinkan seseorang untuk mendapatkan akses yang tidak sah. Biasanya backdoor digunakan oleh peretas untuk menyusup ke dalam sistem tanpa terdeteksi oleh perangkat keamanan. Nah, setelah berhasil masuk, peretas itu biasanya dapat melakukan berbagai tindakan jahat seperti mencuri data, menghapus file, atau bahkan mengendalikan perangkat dari jarak jauh. Nah, kehadiran backdoor ini dalam sistem komputer merupakan ancaman serius yang harus ditangani dan
dapat membahayakan keamanan data dan privasi pengguna. Nah, untuk jenis malware yang selanjutnya yaitu ada ransomware. Yang mana ransomware ini adalah salah satu jenis malware yang paling merusak dan paling menakutkan. Karena malware ini bekerja dengan mengenkripsi data korban sehingga mereka tidak dapat mengaksesnya. Pelaku kemudian meminta tebusan sebagai syarat untuk mengembalikan akses ke data tersebut. Nah, serangan ransomware ini seringkali menargetkan organisasi besar seperti rumah sakit, perusahaan, atau lembaga pemerintah, di mana akses ke data sangat penting untuk operasi sehari-hari. Namun, individual juga biasanya tidak kebal terhadap ancaman ini. Serangan ransomware ini biasanya mengakibatkan kerugian finansial yang besar, terutama jika data terenkripsi itu sangat penting dan tidak ada cadangannya. Contoh kasusnya seperti yang baru-baru ini terjadi di Kementerian Kominfo. Dan jenis malware selanjutnya itu ada scareware. Yang mana scareware ini merupakan jenis malware yang memanfaatkan rasa takut untuk menipu pengguna. Jadi malware ini tuh biasanya menampilkan pesan-pesan palsu yang mengklaim bahwa komputer pengguna telah terinfeksi virus atau mengalami masalah serius lainnya. Nah, jadi pengguna kemudian didorong untuk membeli perangkat lunak tertentu yang diklaim dapat memperbaiki masalah tersebut. Namun sebenarnya perangkat lunak ini tidak berguna atau bahkan berbahaya. Scareware itu sebenarnya memanfaatkan ketakutan dan kurangnya pengetahuan pengguna untuk mengambil keuntungan finansialnya. Dan jenis malware yang selanjutnya yaitu ada jenis rootkit. Di mana jenis rootkit ini jenis malware yang dirancang untuk menyembunyikan keberadaan program jahat di dalam sebuah sistem komputer. Jadi rootkit ini dapat mengubah sistem operasi sedemikian rupa sehingga malware lain dapat berjalan tanpa terdeteksi oleh perangkat keamanan. Jadi rootkit sangat sulit untuk dideteksi sebenarnya. Begitu pula untuk dihapus karena mereka ini bekerja pada tingkat yang sangat dalam sistem komputer. Jadi keberadaan rootkit dalam sistem merupakan ancaman serius karena mereka memungkinkan malware lain untuk beroperasi tanpa hambatan. Dan untuk jenis malware yang selanjutnya yaitu ada virus. Yang mana virus adalah salah satu jenis malware yang paling dikenal oleh banyak orang. Seperti virus biologis, virus komputer dapat mereplikasi dirinya sendiri dan menyebar dari satu komputer ke komputer lain. Biasanya virus ini menyebar melalui file yang terinfeksi seperti lampiran email atau unduhan dari internet. Dan biasa juga komputer-komputer yang sudah terkena virus biasanya disebut sebagai komputer zombie. Dan virus ini dapat merusak data, memperlambat kinerja sistem, atau bahkan menghancurkan seluruh sistem komputer. Jadi meskipun antivirus yang ada sekarang ini yang cukup modern dapat mendeteksi dan menghapus sebagian besar virus, tapi ancaman ini tetap menjadi masalah serius, terutama bagi mereka yang tidak rutin memperbarui perangkat keamanan mereka. Dan yang selanjutnya ada jenis Trojan Horse. Yang mana Trojan Horse ini atau bahasa Indonesia itu ada kuda Trojan adalah jenis malware yang sebenarnya menyamar sebagai perangkat lunak yang sah untuk mengelabui pengguna agar menginstalnya. Nah, setelah pengguna itu menginstal aplikasinya, Trojan Horse ini dapat melakukan berbagai tindakan berbahaya seperti mencuri data, merusak sistem, atau membuka pintu bagi malware yang lain. Jadi Trojan Horse ini juga bisa bersifat hanya sebagai backdoor saja. Tapi Trojan ini seringkali tersembunyi dalam program-program yang tampak tidak berbahaya seperti permainan, terus seperti pembaruan perangkat lunak atau dokumen yang diunduh dari internet. Nah, karena Trojan Horse ini seringkali tampak seperti perangkat lunak yang sah, mereka bisa sangat sulit untuk dideteksi dan dihindari. Dan yang untuk jenis malware yang terakhir itu ada worms, yang mana worms ini jenis malware yang dapat menyebar sendiri dari satu komputer ke komputer lain tanpa memerlukan interaksi pengguna. Nah, di sini perbedaannya dengan virus, yaitu worms tidak memerlukan file inang atau menyebar. Sebaliknya, mereka memanfaatkan kelemahan dalam jaringan komputer untuk memperbanyak diri dan menyebar secara luas. Worms dapat menyebabkan kerusakan besar dalam waktu singkat
karena mereka itu dapat dengan cepat menginfeksi ribuan atau bahkan jutaan komputer dalam jaringan. Nah, serangan worms ini seringkali mengakibatkan kerusakan serius pada jaringan dan sistem komputer. Nah, selanjutnya kita membahas yaitu dampak dari malware. Jadi, dampak dari serangan malware itu sangat beragam dan bisa sangat merugikan, baik bagi individu maupun bagi organisasi atau sebuah perusahaan yang besar. Nah, salah satu dampak yang paling umum adalah ya kerugian finansial. Misalnya serangan ransomware dapat memaksa perusahaan atau individu untuk membayar sejumlah uang tebusan yang besar untuk mendapatkan kembali akses ke data mereka. Salah satu contohnya lagi ya, seperti yang baru-baru ini terjadi, yaitu Kominfo terkena ransomware dan dimintai tebusan sebesar 131 miliar, dan itu sangat besar nilainya. Nah, selain itu, kehilangan data penting juga merupakan dampak serius dari serangan malware. Data yang hilang atau dicuri bisa sangat sulit atau bahkan tidak mungkin untuk dipulihkan. Dan yang ini bisa mengakibatkan kerugian juga yang sangat besar. Nah, selain kerugian finansial dan kehilangan data, malware juga dapat menyebabkan kerusakan permanen pada sebuah perangkat lunak. Misal, beberapa jenis malware dirancang untuk merusak perangkat keras, komputer, atau memperlambat kinerja sistem yang bisa mengakibatkan biaya perbaikan yang mahal atau bahkan memaksa pengguna itu untuk mengganti perangkat mereka ke perangkat yang baru. Adapun dampak yang lain yang tidak kalah penting yaitu adalah hilangnya reputasi. Nah, ini biasanya bergantung pada organisasi-organisasi yang besar atau sebuah lembaga-lembaga kepemerintahan. Jadi bagi sebuah organisasi atau sebuah lembaga, terutama yang bergantung pada kepercayaan pelanggan, serangan malware ini dapat merusak reputasi mereka secara signifikan. Jadi pelanggan mungkin kehilangan kepercayaan kepada mereka yang pernah menjadi korban serangan malware, terutama jika data pribadi mereka itu turut dicuri atau disalahgunakan begitu. Ini bisa mengakibatkan hilangnya pelanggan, turunnya pendapatan, dan bahkan masalah hukum. Memang kita tahu juga bahwa undang-undang ITE untuk terkait keamanan data yaitu memang ditanggungjawab oleh otoritas tertinggi. Nah, untuk dampak yang terakhir di sini ada serangan malware itu dapat mengakibatkan gangguan operasional. Jadi bagi bisnis yang sangat tergantung pada sistem komputer untuk menjalankan kegiatan sehari-hari, serangan malware ini bisa menghentikan operasi mereka. Ini bisa menyebabkan hilangnya pendapatan, penurunan produktivitas, dan kerugian lainnya yang sangat merugikan. Contohnya kemarin di lembaga keimigrasian yang mana itu sedang down dan tidak bisa digunakan juga. Dan di sini ada juga kasus-kasus malware yang pernah terjadi, kasus-kasus besarnya. Nah, seiring dengan perkembangannya malware itu, beberapa kasus serangan malware besar pernah terjadi, seperti serangan WannaCry pada tahun 2017 yang itu menginfeksi ratusan ribu komputer di seluruh dunia dan menyebabkan kerugian miliaran dolar. Contoh lainnya itu adalah serangan NotPetya yang juga terjadi pada tahun 2017 yang menyerang infrastruktur penting di berbagai negara. Nah, di sini saya sudah melis 9 studi kasus dari 9 jenis malware yang pernah terjadi. Jadi yang pertama itu ada kasus spyware, yang mana kasusnya ini melibatkan Android spyware Mandrake. Jadi kasus Mandrake ini adalah spyware canggih yang pertama kali ditemukan itu pada tahun 2020, tapi beroperasi secara tersembunyi sejak setidaknya itu pada tahun 2016. Nah, versi terbarunya dari Mandrake ini muncul kembali di Google Play Store pada tahun 2022. Nah, Mandrake ini tersembunyi dalam 5 aplikasi yang diunduh lebih dari 32.000 kali sebelum akhirnya itu dihapus pada tahun 2024. Nah, aplikasi ini termasuk aplikasi dari berbagai file wifi, aplikasi layanan astronomi, aplikasi game, atau kalau tidak salah gamenya itu Ember of Genshin, terus aplikasi cryptocurrency. Dan yang terakhir itu ada aplikasi teka-teki logika. Nah, cara malware ini menginfeksi sistem itu
Jadi Mandrake ini menggunakan teknik yang sangat bisa dibilang sangat canggih untuk sekarang ini, dimana Mandrake ini termasuk menyembunyikan fungsi jahatnya dalam pustaka asli atau native library, yang mana diopsifusikan menggunakan OLLVM serta menggunakan metode certification pinning. Mandrake ini menjaga komunikasi yang aman dengan server menggunakan command and control atau C2. Nah, setelah aplikasi berbahaya ini diinstal, Mandrake ini akan meminta izin untuk melakukan overlay di layar dan mengumpulkan informasi perangkat. Informasi kemudian dikirim ke server C2 yang selanjutnya memutuskan apakah akan mengirimkan komponen utama dari Mandrake ke perangkat tersebut. Nah, setelah aktif, Mandrake ini dapat melakukan berbagai aktivitas jahat seperti mengumpulkan data, merekam layar, memantau aktivitas pengguna, mengeksekusi sebuah perintah command line, serta mengelabui pengguna untuk menginstal APK berbahaya lainnya melalui notifikasi yang tampak seperti berasal dari Google Play. Nah, bahkan spyware ini tuh mampu menghindari pengujian dalam lingkungan yang dioperasikan oleh analis malware, membuatnya itu semakin sulit untuk dideteksi. Nah, untuk penanganan yang dilakukan pada spyware Mandrake ini, jadi setelah Kaspersky mengidentifikasi ancaman ini, aplikasi-aplikasi yang mengandung Mandrake ini segera dihapus dari Google Play Store pada Maret tahun 2024. Google juga memberikan respons dengan memperbarui dan meningkatkan keamanan Google Play Protect, termasuk deteksi ancaman secara langsung untuk membantu memerangi teknik obfuscation dan anti-evasion. Jadi ini yang digunakan oleh Mandrake tadi. Jadi untuk pengguna Android disarankan itu untuk selalu mengaktifkan Google Play Protect, hanya mengunduh aplikasi dari pengembang terpercaya dan menghindari memberikan izin secara langsung yang mencurigakan yang tidak relevan dan dari fungsi aplikasinya. Dan untuk yang kasus malware yang kedua itu ada kasus adware, di mana kasusnya itu Minecraft clone di Android. Jadi pada tahun 2023 ditemukan 38 aplikasi cloningan Minecraft di Google Play yang terinfeksi oleh adware bernama Hidden Edge. Nah, aplikasi-aplikasi ini diunduh lebih dari 35 juta kali, dan itu unduhan yang sangat banyak. Nah, secara diam-diam menampilkan iklan di latar belakang tanpa sepengetahuan pengguna. Cloningan Minecraft ini tampak seperti game biasa, sehingga pengguna itu tidak menyadari aktivitas adware berbahaya yang berjalan di perangkat mereka. Beberapa aplikasi yang juga terlibat dalam kasus ini yaitu seperti ada aplikasi Blackbox Master Diamond, Craftsword Mini Fun, dan Black dan aplikasi Blockboss Kaiwan kalau tidak salah. Dan untuk cara malware ini menginfeksi sistem itu, jadi adware ini tuh menginfeksi perangkat dengan menyembunyikan aktivitasnya di balik layar permainan. Jadi saat pengguna itu menjalankan aplikasi ini, iklan akan dimuat di latar belakang, tetapi tidak ditampilkan di layar permainan. Nah, analisis lalu lintas jaringan itu menunjukkan bahwa aplikasi ini tuh mengirimkan dan menerima sejumlah paket data yang mencurigakan melalui pustaka iklan dari penyedia seperti Google, Uplovin, dan Unity. Pengguna mungkin memperhatikan perangkat mereka itu menjadi panas, menggunakan lebih banyak data, atau baterai mereka itu cepat habis. Tetapi mungkin mereka itu pikir bahwa menganggap ini hanya sebagai efek dari samping dari permainan itu sendiri, jadi mungkin tidak sulit untuk dideteksi. Nah, untuk penanganan yang dilakukan pada malware ini, jadi setelah ancaman ini ditemukan oleh tim peneliti dari Microsoft Azure yang merupakan juga bagian dari application defense, jadi semua aplikasi yang terinfeksi itu dilaporkan dan dihapus dari Google Play. Nah, Google juga mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan keamanan dengan menggunakan Google Play Protect lagi. Jadi secara otomatis melindungi pengguna Android dari aplikasi yang diketahui berbahaya. Nah,
McAfee juga merekomendasikan pengguna itu untuk selalu memeriksa ulasan pengguna sebelum mengunduh aplikasinya. Apakah aplikasi ini tuh worth it untuk diinstal atau tidak dan lain sebagainya. Nah, untuk kasus yang ketiga itu ada kasus backdoor, yang mana kasus ini itu Chinese hackers dengan MQS Tititang, yang mana pada awal tahun 2023 itu sekelompok hacker atau sekelompok peretas yang berasal dari China yang juga dikenal dengan nama Mustang itu meluncurkan serangan cyber menggunakan backdoor baru yang mereka ciptakan, yaitu bernama MQSTT Tang. Jadi Mustang ini adalah sekelompok ancaman persisten lanjutan atau APT yang dikenal sering itu menargetkan organisasi pemerintahan politik, entah itu di Eropa atau di Asia. Nah, MQ Tang ini merupakan backdoor khusus yang memungkinkan peretas itu untuk mengeksekusi perintah dari jauh di perangkat korban dan menerima outputnya. Nah, untuk cara malware ini menginfeksi sebuah sistem itu sebenarnya MQS Tang ini disebarkan itu melalui kampanye spear phishing. Jadi di mana email yang dikirim itu berisi lampiran RAR yang berisi file executable dengan nama-nama yang bertema diplomasi seperti PDF paspor atau CVS atau of diplomatic member from Tokyo atau file X yaitu japan.exe. Nah, setelah backdoor ini diluncurkan, malware ini kemudian membuat salinan dirinya dan membuat komunikasi dengan server command and control atau situ menggunakan protokol MQTT yang mana sebenarnya protokol ini umumnya itu digunakan untuk komunikasi di perangkat IoT. Jadi protokol ini memberikan ketahanan terhadap penghentian server C2 karena komunikasi melewati broker MQT itu diset secara publik, membuatnya itu lebih sulit dideteksi oleh sistem keamanan. Nah, untuk penanganannya sendiri yang dilakukan itu, jadi ESET, sebuah perusahaan keamanan cyber adalah yang pertama kali itu mendeteksi bahwa mereka itu menemukan backdoor ini. Setelah mereka menemukan, mereka melaporkan kampanye ini. Mereka mencatat bahwa serangan ini terutama itu menargetkan organisasi di Uni Eropa dengan fokus khusus mereka itu pada Taiwan dan Ukraina. Nah, untuk menangkal serangan ini, ESET merekomendasikan peningkatan kewaspadaan terhadap email yang terlihat seperti mencurigakan dan memperbarui sistem keamanan untuk mendeteksi pengguna protokol komunikasi yang tidak biasa seperti MQT. Nah, untuk kasus ransomware, untuk kasus yang keempat yaitu kasus ransomware. Di sini saya tidak akan mengangkat kasus yang baru-baru terjadi di Kominfo karena itu sudah umum sekali dan kita semua sudah pasti tahu tentang kasus itu. Nah, di sini kasus yang saya ambil itu yaitu Pumpkin App Clips, yang mana di sini kasus ini menghancurkan 600.000 router internet. Itu kasus yang sangat besar sekali. Jadi kasus ini tuh terjadi pada akhir Oktober tahun 2023 lalu, di mana sebuah serangan cyber besar-besaran yang tidak diketahui pelakunya itu menghancurkan lebih dari 6.000 router. Maksudnya 600.000 router internet di berbagai negara di bagian Amerika Serikat. Jadi serangan ini tuh berlangsung selama 72 jam antara 25 Oktober sampai 27 Oktober tahun 2023. Nah, router yang terkena dampak dari serangan ini itu berasal dari model Axiom Tech dan Segmentcom. Jadi router ini yang digunakan oleh salah satu penyedia layanan internet atau ISP di wilayah Midwest Amerika Serikat. Nah, cara malware ini menginfeksi sebuah sistem yaitu serangan ini tuh mengenalkan serangan botnet yang mana dijuluki sebagai Pumpkin Eclipse. Jadi yang diidentifikasi sebagai varian dari Trojan Kalubu. Nah, Trojan ini juga dikenal mampu mengubah perangkat yang terinfeksi menjadi bagian dari botnet yang dapat digunakan untuk serangan di DOS. Tapi dalam kasus ini, Kalubu itu digunakan untuk tujuan destruktif.
Nah, setelah menginfeksi sebuah router, Kalubo itu menghapus elemen penting dari firmware router sehingga membuatnya itu tidak dapat berfungsi dan memperlakukan penggantian perangkat keras untuk memperbaikinya. Nah, jadi sebenarnya ini juga tidak jelas bagaimana firmware-nya itu berbahaya ini dikirim kepada pengguna. Tetapi ada indikasi besar, kemungkinan besar bahwa melalui kombinasi kelemahan kredensial dan antarmuka administratif yang terbuka. Nah, untuk penanganan yang dilakukan itu, insiden ini sebenarnya menjadi perhatian serius ya, karena dampaknya sangat besar sekali. Bayangkan 600.000 router yang terkena dampak. Jadi Lumen Teknologi itu melalui unit Black Lotus Labs mengungkapkan serangan ini dan terus memantau aktivitas untuk mencegah serangan serupa di masa depan. Jadi mereka itu merekomendasikan organisasi yang mengelola router atau SOHO itu untuk tidak bergantung pada kata sandi default. Gimana ya kata sandi default ya sudah pasti, kalau bukan root ya admin. Dan secara rutin itu memperbarui perangkat mereka dengan patch keamanan yang terbaru. Nah, untuk kasus yang kelima itu ada kasus scareware, yang mana kasusnya itu hacker Sagade dan operasi scareware-nya. Yang mana Petteri Sarufov, seorang hacker asal Latvia yang dikenal dengan nama Sagade, itu dipindahkan ke Amerika Serikat pada tahun 2017 untuk menghadapi dakwaan terkait perannya dalam sebuah skema scareware yang merugikan korban. Nah, skema ini tuh dimulai pada tahun 2010 lalu, di mana Sahurov dan beberapa rekannya itu seperti Marina menjalankan operasinya dengan membeli ruang iklan di berbagai situs web dengan berpura-pura itu sebagai menjadi perwakilan dari perusahaan periklanan palsu. Nah, iklan yang awalnya ini sah kini kemudian diganti dengan iklan berbahaya yang mengarahkan pengunjung itu ke situs yang mulai mengunduh malware. Jadi itu seperti dia mengganti iklan yang sah yang diterbitkan oleh perusahaan periklanan, dia ganti dengan iklan yang mereka buat sendiri yang mengarahkan pengunjung itu untuk mengunduh sebuah sistem atau malware yang jahat. Nah, jadi cara malware ini menginfeksi sebuah sistem itu sebenarnya malware ini tuh dirancang untuk memperlambat atau membekukan komputer korban dan menampilkan pesan yang menakuti-nakuti seperti menyatakan bahwa perangkat Anda ini telah terinfeksi virus lah. Pesan tersebut kemudian mengarahkan korban ini untuk membeli sebuah perangkat lunak antivirus, yaitu antivirus soft. Yang mana ya antivirus ini ya antivirus yang sebenarnya antivirus palsu gitu. Dan mereka itu menghargainya sekitar harga $49 atau $50 lah untuk menghapus infeksi tersebut. Nah, setelah pembayaran itu dilakukan, perangkat lunak tersebut akan menonaktifkan malware dan mengembalikan kinerja komputer seperti semula. Jadi untuk penanganan yang dilakukan, jadi operasi ini itu menarik perhatian otoritas di Amerika Serikat. Jadi setelah Sahurov itu memasang iklan berbahaya di situs web Minneapolis Star Tribune, sebuah surat kabar lokal di area sana itu terpaksa meminta maaf secara publik. Kemudian pihak berwenang itu mulai menyelidiki dan akhirnya mengungkap operasi scareware yang lebih luas. Jadi Sahurov ini dan rekannya ini akhirnya ditangkap di Latvia pada tahun 2011. Tetapi Sahurov ini sempat melarikan diri sebelum dia ekstradisi dan akhirnya ditangkap kembali di Polandia pada tahun 2016. Nah, setelah diekstradisi ke Amerika Serikat, Sahurov kemudian didakwa dengan berbagai tuduhan termasuk penipuan penipuan komputer dan konspirasi dan segala macam. Nah,
pada saat penangkapannya itu sebenarnya Shahurov itu sempat menjadi salah satu hacker yang paling dicari oleh FBI dengan imbalan itu $50.000. Jadi bagi siapa saja yang bisa memberikan informasi mengenai yang mengarah pada penangkapannya. Nah, untuk kasus yang keenam, untuk kasus Rootkit. Jadi sini kasusnya itu Xeroxen RAT targeting gamers. Jadi Xerox atau Xen adalah Remote Access Trojan atau RAT yang semakin populer di kalangan cyber kriminal sejak kemunculannya itu pada akhir tahun 2022. Nah, malware ini sebenarnya cukup menarik perhatian karena kemampuannya itu untuk menghindari deteksi. Nah, terutama karena memanfaatkan kombinasi beberapa proyek open source yang ada di internet, termasuk di GitHub. Terus termasuk proyek-proyek open source kayak Quasar RAT, R77 Rootkit, dan alat-alat command line dari CMD lainnya. Nah, Xeroxen ini digunakan untuk menyerang para gamer melalui berbagai saluran distribusi seperti email phishing dan platform seperti Discord. Nah, cara Xeroxen ini menginfeksi sebuah sistem itu dikemas dalam file batch PowerShell yang telah diobfuskan. Jadi menjadikannya ini sulit dideteksi oleh perangkat lunak keamanan. Nah, setelah dieksekusi, malware ini memanfaatkan R77 Rootkit untuk memastikan bahwa RAT mereka itu dapat beroperasi tanpa terdeteksi dengan menginjeksi diri mereka ke dalam memori sistem dengan menghindari metode deteksi tradisional. Nah, selain itu, Xeroxen RAT ini juga menyebar melalui unduhan perangkat lunak. Jadi perangkat lunaknya itu seperti perangkat lunak bajakan atau cheat game. Seperti yang paling populer tuh Fortnite dan Roblox. Nah, untuk penanganan yang dilakukan sendiri untuk menangani Xeroxen ini, sebenarnya meskipun pada awalnya itu Xeroxen ini menargetkan komunitas gaming, tapi popularitasnya itu semakin meningkat, telah mendorong banyak kekhawatiran bahwa malware ini dapat digunakan untuk menyerang perusahaan-perusahaan besar di masa depan. Nah, upaya untuk mengatasi ancaman ini melibatkan peningkatan kewaspadaan dalam mendeteksi teknik distribusi fileless malware dan rootkit. Nah, serta edukasi kepada pengguna untuk berhati-hati saat mengunduh perangkat lunak dari sumber yang tidak terpercaya. Khususnya untuk para gamer ya, karena mereka kan sering mendownload game-game bajakan. Nah, jadi game-game bajakan itu tidak ada game yang aman. Sudah pasti di dalam game bajakan itu ada sebuah malware yang disisipkan oleh pembuatnya. Nah, selanjutnya untuk kasus virus itu ada kasus I Love You kasus virus 2000. Jadi I Love You virus ini juga dikenal sebagai love bug atau love letter. Jadi virus ini adalah virus komputer yang berbasis script. Yang pertama kali muncul itu sebenarnya sudah cukup lama, yaitu pada tahun 2000 tanggal 4 Mei. Yang mana virus ini itu menyebar melalui email-email dengan subjek I love you. Nah, dan lampirannya itu berjudul I love you letter for your. Yang mana ekstensinya tuh disembunyikan, yaitu menggunakan extension txt, tapi di belakangnya ada sebuah ekstensi lagi yaitu VBS. Nah, begitu lampiran tersebut itu dibuka, virus ini tuh akan menimpa file sistem penting, menggandakan dirinya dan mengirim salinan virus tersebut ke semua kontak dalam buku alamat atau email korban yang ditargetkan. Nah, virus ini tuh dianggap sebagai salah satu serangan malware paling merusak dalam sejarah internet. Yang mana kerugian finansial secara global ya diperkirakan itu mencapai $10 miliar karena penyebarannya itu sangat cepat. Sehingga banyak perusahaan dan organisasi-organisasi besar itu termasuk lembaga kepemerintahan terpaksa mematikan sistem email mereka untuk mencegah infeksi lebih lanjut. Nah, cara malware ini itu menginfeksi sebuah sistem. Jadi, I Love You ini menggunakan script Visual Basic atau VBS
yang ditulis oleh seorang programmer yang berasal dari Filipina, yang bernama Onel de Guzman. Seharusnya kita sebagian tahu dengan nama ini, yaitu Onel de Guzman. Jadi skrip ini tuh dirancang untuk menyamarkan dirinya sebagai file teks yang tidak berbahaya. Kayak seperti yang tadi saya katakan, bahwa file ini sebenarnya dia memakai teks TXT, tapi di belakang extension teks TXT-nya itu ada extension lain, yaitu VBS, sehingga teks ini tuh dideteksi sebagai file teks. Nah, sebenarnya file ini tuh sangat berbahaya dan merusak file yang menyebar ke sistem yang lain. Begitupun korban mengklik lampiran email virus ini, itu akan menginfeksi komputer dengan menimpa file gambar, audio, atau dokumen, atau serta hanya semerta-merta itu mengirim dirinya itu ke semua kontak di buku email Microsoft. Ya, list-list email yang kita punya atau teman, dia akan mengirim dirinya lagi ke orang yang lain. Nah, untuk penanganan yang dilakukan sendiri itu, setelah serangan ini itu diketahui, otoritas keamanan cyber di seluruh dunia itu bekerja sama untuk melacak sumber virus ini. Nah, Onel de Guzman ini yang pada saat itu adalah seorang mahasiswa di Filipina diidentifikasi sebagai pelaku. Nah, di balik serangan ini, meskipun Onel de Guzman ini tidak pernah diadili karena sebenarnya undang-undang kejahatan pada saat itu belum diperhatikan seperti sekarang ini. Jadi tapi kasus ini tuh mendorong banyak negara untuk memperketat undang-undang kejahatan cyber di negara mereka. Nah, untuk kasus selanjutnya, untuk kasus Trojan atau Trojan Horse, yang mana kasusnya di sini adalah Ragni Trojan, yaitu pada tahun 2017. Maksudnya pada tahun 2013, yang mana Ragni Trojan ini adalah jenis malware yang pertama kali ditemukan itu pada tahun 2013. Yang mana Trojan ini itu unik karena memiliki kemampuan untuk berfungsi baik sebagai ransomware maupun sebagai cryptominer. Nah, tergantung pada kondisi sistem yang terinfeksi. Jadi Ragni Trojan ini menyebar melalui email phishing yang mengandung lampiran berbahaya, biasanya berupa dokumen Word atau PDF. Nah, setelah pengguna itu membuka sebuah laporan tersebut, Trojan ini tuh akan diunduh dan mulai mengevaluasi lingkungan sistem yang terinfeksi. Untuk cara kerja malware ini menginfeksi sebuah sistem sendiri, itu Ragni Trojan melakukan pengecekan untuk menentukan apakah sistem ini lebih cocok untuk operasi penambangan atau untuk mengenkripsi sebuah file dan meminta tebusan, atau yang kita kenal sebagai ransomware. Nah, jika sistem itu dianggap sebagai untuk cryptominer, Trojan ini tuh akan memasang perangkat lunak penambangan dan mulai menambang mata uang digital menggunakan sumber daya komputer korban. Jadi biasanya ini untuk kasus-kasus yang terkenal dan terinfeksi sebagai cryptominer, itu biasanya komputer-komputer yang dengan spek yang sangat tinggi atau komputer yang mahal. Nah, jika tidak, Trojan ini tuh akan mengenkripsi semua file yang ada di komputer korban dan menampilkan pesan tebusan kepada korban untuk mendekripsi lagi file-file yang korban miliki. Nah, di sini ada satu fitur unik dari Ragni Trojan ini, yaitu kemampuannya untuk memilih jenis serangan yang akan dijalankan, sehingga membuatnya itu lebih fleksibel dan lebih berbahaya dibandingkan dengan Trojan Horse yang lainnya. Nah, selain itu, Trojan ini juga itu memiliki kemampuan untuk menghapus jejaknya. Nah, setelah berhasil menginfeksi korban, jadi dia tuh seolah-olah membuat dirinya itu sulit untuk dideteksi dan dihapus oleh perangkat lunak keamanan. Dan bisa dibilang fitur ini ya sangat unik memang, karena selain itu kita sekali menjalankan mengirim atau menjalankan sebuah virus, itu dua langsung umpan yang kita dapat.
Nah, untuk penanganan yang dilakukan, jadi Rakini Trojan ini mendapat sorotan ancaman ganda yang dihadapi oleh pengguna komputer, di mana sebuah Trojan biasanya itu bertindak sebagai ransomware atau crypto miner. Nah, tergantung pada situasinya. Nah, untuk melindungi diri dari Trojan seperti Rakini Trojan ini, jadi para ahli keamanan itu menyarankan agar pengguna selalu berhati-hati saat membuka lampiran email yang mencurigakan, serta memperbarui perangkat lunak keamanan mereka dan melakukan backup data secara teratur. Nah, untuk kasus yang kesembilan yaitu kasus Worms, yang mana kasusnya ini bisa dibilang sudah cukup sangat lama. Itu kasusnya Morris Worm, yang mana Morris Worm ini juga itu lebih dikenal sebagai The Internet Worm, atau salah satu worm komputer pertama kali yang menyebar secara luas melalui internet. Nah, worm ini tuh dibuat oleh Robert Tappan Morris, seorang mahasiswa pasca sarjana di MIT atau American Institute of Technology pada tahun 2 November 1988. Bisa dibilang ya kasusnya sudah sangat lama. Nah, Morris Worm ini itu dirancang untuk mengeksploitasi kerentanan dalam sistem Unix, atau bisa dibilang keturunannya dari MacBook, dan menyebar secara otomatis ke komputer lain yang terhubung ke jaringan yang sama, atau mereka satu jaringan di jaringan lokal mereka. Nah, Morris Worm ini menjadi terkenal itu karena menyebabkan kerusakan yang sangat besar, yaitu menginfeksi sekitar 10% dari komputer yang terhubung ke internet pada saat itu ya 1988, yang mana populasi komputer itu diprediksikan itu hanya berjumlah sekitar 60.000 komputer yang ada di seluruh dunia, dan itu diinfeksi 10%-nya, dan itu kasus yang sangat besar. Nah, meskipun Morris Worm ini itu tidak dirancang untuk merusak, tapi worm ini tuh menciptakan beban besar pada sebuah sumber daya sistem yang menyebabkan itu banyak sistem menjadi tidak dapat digunakan, atau yang biasa disebut itu adalah down-nya sebuah sistem. Nah, jadi cara malware ini tuh menginfeksi sebuah sistem, yang mana Morris Worm menggunakan beberapa metode untuk menyebar, di mana salah satu metode yang digunakan itu adalah buffer overflow, di mana worm ini mengeksploitasi kelemahan dalam program Unix tertentu. Nah, setelah menginfeksi komputer, worm ini akan mencoba menyebar ke sistem lain dengan mencoba berbagai kombinasi kata sandi untuk mengakses komputer lain yang terhubung ke jaringan yang sama, atau bisa dibilang mereka itu menggunakan satu jaringan wifi yang sama. Nah, worm ini juga itu memiliki mekanisme untuk menghindari deteksi dari sistem keamanan, seperti dengan mencoba menyamarkan dirinya itu dan mencegah lebih dari satu salinan worm berjalan di komputer yang sama. Nah, untuk penanganan yang dilakukan itu Morris Worm ini memaksa banyak organisasi untuk mematikan sistem mereka untuk mencegah penyebaran lebih lanjut, atau istilah yang kita kenal adalah lockdown, dan memicu upaya besar untuk mengidentifikasi dan menghapus worm ini secara manual dari sistem yang terinfeksi. Nah, Robert Tappan Morris kemudian didakwa di bawah Undang-Undang Penipuan dan Penyalahgunaan Komputer Amerika Serikat. Jadi bisa dibilang Robert Tappan Morris ini juga menjadi orang pertama yang dihukum berdasarkan Undang-Undang ITE atau Undang-Undang Teknologi. Jadi terakhir yaitu kesimpulannya. Jadi laporan ini telah membahas berbagai jenis malware, termasuk spyware, adware, backdoor, ransomware, scareware, rootkit, virus, trojan horse, dan worms. Melalui kasus-kasus besar yang telah terjadi, yang kasus-kasus yang begitu signifikan dalam sejarah keamanan cyber. Nah, di sini ada 9 kasusnya, yaitu yang pertama spyware dengan kasus Mandrake spyware-nya, yang kedua ada adware dengan kasus Minecraft cloningan,
Yang ketiga ada kasus backdoor dengan MTKS Mustang. Yang keempat ada kasus ransomware Pumpkin Eclipse. Yang kelima ada scareware dengan kasus Sagade. Dan yang keenam ada kasus Rootkit dengan kasusnya Seroxen. Dan yang ke-8 ada kasus Trojan Horse yaitu Rakini Trojan. Dan yang terakhir yang tadi yaitu Worms dengan kasus Morris Worm. Nah, jadi setiap jenis malware yang sudah dibahas tadi dalam laporan kali ini itu menunjukkan berbagai ancaman yang dapat ditimbulkan oleh perangkat lunak berbahaya atau malware malicious software. Jadi mulai dari pencurian data hingga kerusakan fisik pada perangkat keras. Jadi pentingnya kewaspadaan kita dalam pembaruan perangkat lunak, terkhususnya perangkat lunak keamanan dan pendidikan tentang ancaman cyber tidak dapat diremehkan dalam upaya untuk melindungi individu dan organisasi dari serangan semacam ini di masa depan. Apalagi kan dalam salah satu teknik hacking atau dalam salah satu langkah-langkah untuk melakukan peretasan ada kan yang namanya teknik social engineering, dan itu teknik yang paling broken sebenarnya karena dia memanipulasi manusia itu sendiri. Jadi perlunya edukasi yang secara mendalam untuk orang-orang, khususnya mereka yang bekerja di bidang-bidang tertentu di sebuah lembaga atau instansi, untuk terus mendapatkan perhatian terkait serangan social engineering. Sekian dari apa yang bisa saya sampaikan. Billahi fisabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.